Federal terkait dengan pemerintahan tapi bukan pemerintahan. Jadi ini kalau diterjemahkan, federal itu having or relating to a system of government in which several states form a unity but remains independent in internal affairs. Nah, kalau kita bicara federal, negara federal, jadi negara federasi itu adalah sebuah negara yang terbentuk dari kumpulan beberapa negara, ya. Nah, seperti yang kita tahu, bentuk negara federasi itu Amerika Serikat, ya, atau the United States of America. Itu satu negara federasi terbesar, ya. Di Amerika itu kan ada beberapa negara yang kemudian mereka bersatu, ya, mereka mempunyai satu sistem pemerintahan, gitu kan. Tapi pada dasarnya mereka tetap independen. Tiap negara bagian negara bagian itu independen. Kalau nggak salah itu Amerika tuh ada 33 negara bagian. Makanya kalau Anda perhatikan bendera Amerika Serikat itu kan ada bintang gitu kan. Nah, itu jumlah bintang itu merepresentasikan seberapa banyak negara federasi yang bergabung di the United States of America. Ya, ngerti nggak mengenai federal ini? Jadi federal ini seperti itulah. Jadi penggabungan beberapa negara untuk membentuk suatu negara. Kemudian kalau reserve, ada yang tahu ya, reserve itu cadangan itu terkait dengan apa ya, dana, terkait dengan uang, gitu kan. Nah, kalau Federal Reserve itu kurang lebih itu semacam banknya Amerika, gitu ya. Bank sentralnya Amerika itu namanya itu Federal Reserve System. Nah, kenapa disebut federal ya? Karena memang Amerika Serikat itu kan negara federal, gitu kan. Ya, mungkin kemudian mereka menyebut bank sentral mereka Federal Reserve System, gitu. Kalau di Indonesia bank sentral kita apa? Ada yang tahu nggak? Bank sentral kita, our National Central Bank. Iya, Bank Indonesia, ya, bukan BNI. Kalau BNI bukan, lain lagi. Kalau bank sentral itu cuma ada satu di sebuah negara, namanya bank sentral itu cuma satu. Kalau di Indonesia, bank sentral kita BI, Bank Indonesia. Ya, salah satu peran bank sentral itu mencetak uang, ya. Tapi kalau kayak BII, kemudian BNI, itu kalau BII sepertinya bukan BUMN. Kalau BNI dan Mandiri itu BUMN. Jadi itu bank umum, tapi bank umum milik pemerintah. Karena kalau bank umum itu kan ada bank umum yang milik pemerintah dan ada bank umum milik swasta. Nah, kalau BNI atau BRI ya? BNI ya, kalau nggak salah. BNI Mandiri, Bank Mandiri itu punya pemerintah, bank umum milik pemerintah. Nah, kalau bank umum milik swasta itu ya contohnya kayak ini, kayak BCA, ya, Bank Mega, Bank Danamon. Nah, itu punya swasta. Nah, swasta sendiri dibedakan lagi. Ada swasta yang nasional dan ada swasta yang asing, ya.
Kalau swasta nasional kan ya BCA itu. Nah, kalau swasta asing, misalnya apa ya, CIMB, CIMB Niaga itu ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak kan, Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank itu punya Inggris. Ya sebetulnya kalau di Hong Kong itu ya mata uangnya diterbitkan itu ya Standard Chartered ya. Di Hong Kong atau Singapura ya? Hong Kong kalau nggak salah. Karena mata uang saya lihat di mana uangnya itu yang tulisan Standard Bank, Standard Chartered Bank. Coba Anda cek uang Anda kan. Ya, coba Anda cek itu kan yang mengeluarkan uang kan Standard Chartered Bank. Tapi kalau di Indonesia yang mengeluarkan uang cuman Bank Indonesia. BCA nggak bisa mengeluarkan uang. Nggak bisa mencetak uang. Yang bisa mencetak uang cuman Bank Sentral. Jadi Federal Reserve System tuh ya seperti itulah. Pokoknya bank sentralnya Amerika. Kenapa disebut federal ya? Karena Amerika negara federasi. Ada pertanyaan nggak? Gampang ya. Kalau nggak itu saya lanjutin. Kemudian financial intermediary. Intermediary apa sih? Ada yang tahu nggak? Intermediary itu pengertiannya apa? Ya, perantara. Jadi kalau financial itu kan keuangan ya, terkait dengan keuangan. Jadi ini kalau kita artikan itu perantara keuangan gitu ya. Nah, ini definisi ini dari inisiasi. A financial intermediary is an institution that links savers with borrowers. It includes banks, savings and loan associations, finance companies, insurance companies, and pension plans. Ya, contohnya bank. Jadi bank itu juga sebuah institusi yang menghubungkan antara penabung dan peminjam. Selain bank ada juga itu saving and loan associations. Ini contohnya apa ya? Mungkin kayak itu ya. Mungkin kayak IMF itu ya. World Bank itu termasuk savings and loan association. Jadi mereka kan meminjami dana kan. Nah, dananya itu kan mungkin pinjaman juga atau investasi dari negara lain gitu kan. Kemudian finance companies, perusahaan finance itu juga termasuk financial intermediary. Kemudian insurance companies atau perusahaan asuransi itu juga termasuk financial intermediary. Kemudian pension plans. Ini kayak di Indonesia itu kayak apa? Apa ya di Indonesia namanya apa? Kok lupa ya? Jam sostek ya? Jam sostek, jaminan sosial. Jam sostek ya, kayaknya jam sostek itu. Ya itu pensiun ya, pensiun. Nah itu financial intermediary itu intinya ya seperti itu. Intinya adalah perantara institusi atau badan perantara ya, badan perantara yang menghubungkan antara kreditur dan debitur ya, saver and borrowers. Oke, ngerti ya, gampang kan? Saya lanjutin ya. Nah ini kemudian fiscal policy. Fiskal itu apa sih fiskal? Ada yang tahu nggak pengertian fiskal itu apa?
Fiscal. Anyone knows what is fiscal? Fiskal itu relating to government revenue. Especially taxes. Jadi pengertian fiskal itu ini, oh bukan relating-nya, relating to government revenue, terkait dengan pendapatan pemerintah, misalnya terutama pajak. Jadi, nah kemudian jangan jadi dulu. Kalau policy apa? Iya, pemungutan pajak itu termasuk fiskal. Kalau policy, ya kebijakan. Jadi kalau kita gabung fiscal policy, kira-kira apa pengerti? Kebijakan mengenai, ya bolehlah, karena fiskal kan terkait dengan pendapatan pemerintah. Nah, pendapatan pemerintah terbesar itu kan pajak. Di kebijakan yang terkait pajak gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini definisi dari inisiasi dikatakan measures employed by governments to stabilize the economy, specifically by manipulating the levels and allocations of taxes and government expenditures. Jadi ini semacam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi, terutama dengan memanipulasi tingkat dan alokasi pajak dan pengeluaran pemerintah. Ya, ini saya dapat artikel juga in Indonesia. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Ya, jadi policy fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah itu terkait dengan pajak. Misalnya itu peningkatan pajak, jadi pajaknya diperbesar atau penurunan pajak. Pokoknya yang terkait ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terkait dengan pajak itu namanya fiskal policy. Nah, sedangkan ada juga monetary policy. Nah, kalau monetary policy itu terkait dengan tingkat suku bunga, jumlah uang beredar. Jadi tadi sempat ditanyakan Mbak Maimunah mengenai tingkat bunga, meningkatkan tingkat bunga. Nah, itu salah satu contoh kebijakan moneter atau monetary policy. Terakhir itu, kalian pernah dengar pajak progresif nggak? Jadi kalau kita punya motor atau mobil, kita diberlakukan pajak progresif. Ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang tahu nggak maksudnya apa sih pajak progresif?